Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, kalian perlu menyiapkan hal berikut. Yang pertama, wajib bangun tepat waktu. Setelah itu, kalian mandi dan memakai seragam sekolah. Selanjutnya, kalian sarapan, mempersiapkan buku pelajaran, persiapkan alat tulis. Nah, yang ini persiapkan cemilan jika ada ya. Selanjutnya, persiapkan minuman. Dan terakhir, bismillah, kita mulai belajar ya. Di video kali ini kita akan belajar pelajaran matematika kelas 5 SD bab 2 kecepatan dan debit, dan tentunya bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Nah, kita langsung ke bagian A, yaitu operasi hitung satuan waktu. Yang pertama itu hubungan antar satuan waktu. Satu hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ini dari kelas 3 SD dan sekarang kita pelajarin lagi. Nah, gimana jika yang ditanya itu menitnya? Nah, jadi itu jadinya dikebalikannya. 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Dan 1 jam itu sama dengan 1/24 hari. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, ingat ya bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ingat juga yang lain-lainnya. Oke, nomor 1, 2 jam sama dengan berapa menit? 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka 2 jam itu 2 dikali 60 menit. Bagaimana jika 3 jam, Miss? Berarti jadi 3 kali 60 menit. 2 jam sama dengan 120 menit, jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Soal yang kedua, 5 jam sama dengan berapa menit? 5 jam sama dengan 5 dikali 60 menit. 5 jam sama dengan 300 menit. Soal yang ketiga, 3/4 jam sama dengan 3 jam ditambah 3/4 jam. Tapi kalau soalnya 3, 1/2 jam, berarti kalian ganti 3 jam ditambah 1/2 jam. Sama dengan 3 jam ditambah, nah yang 3/4 ini diganti ke menit. Berarti 3/4 kali 60 menit sama dengan 3 jam ditambah 45 menit. Berarti 3/4 kali 60 ini hasilnya 45 menit. Jadi sama dengan 3 jam 45 menit. Berarti 3/4 jam itu sama dengan 3 jam 45 menit atau 3 jam lewat 45 menit. Soal keempat, 2/1/2 jam atau 2,5 jam, yaitu 2 jam ditambah 1/2 jam sama dengan 2 jam ditambah 1/2 dikali 60 menit. Sama dengan 2 jam ditambah 30 menit, maka dikatakan 2 jam lewat 30 menit. Bagaimana jika yang ditanya adalah kebalikannya? Maka cara mencarinya adalah dibagi. Nah, soal pertama, 120 menit sama dengan berapa jam? Tadi sudah diketahui bahwasanya 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka 120 dikali 1/60 jam sama dengan 120 kali 1, 120 per 60 jam. Sama dengan jawabannya 2 jam. Soal kedua, 7.200 detik sama dengan berapa jam?
Nah, detik ke jam itu 1/3600, maka 7200 dikali 1/3600 jam sama dengan 7200 per 3600 jam sama dengan 2 jam. Soal ketiga, 3600 detik sama dengan berapa menit? Nah, di sini Miss tidak mengkalikan lagi satunya, namun langsung Miss bagikan cara cepatnya. Berarti 1 detik tadi kan 1/60 menit. Langsung saja Miss bagikan 3600 per 60 menit sama dengan 60 menit. Jadi Miss tidak buat perkalian seperti itu lagi karena memang harus akhirnya itu dibagi. Jadi intinya kalau kebalikannya seperti ini langsung saja kalian bagi. Kalau yang tadi kan dikali. Contoh soal bersusun ke bawah. Ini sekarang kita tentang penjumlahannya dulu ya, penjumlahan yang bersusun ke bawah. Yang pertama 2 jam lewat 45 menit lewat 30 detik. Dan 5 jam lewat 40 menit lewat 35 detik. Nah, ditambah. Sekarang kita jadi hasilnya berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Dan penyelesaiannya, ini soalnya tadi Miss tulis ulang lagi. Nah, yang ini 2 tambah 5 7 jam, 45 tambah 40 itu 85 menit, 30 tambah 35 itu 65 detik. Nah, kalau penjumlahan itu gampang, kalian tinggal jumlahkan seperti biasa, dari depan atau dari belakang sama saja. Tapi seharusnya dari belakang ya. Ini Miss PowerPoint-nya dari depan Miss buat salah. Harusnya dari belakang dulu. Artinya detik dulu diisi, baru menit, baru jam. Berarti 7 jam. Nah, yang 85 menitnya ini diuraikan. Karena kan dia lewat dari 60 menit, berarti bisa menjadi 1 jam. Berarti 60 menit tambah 25 menit. Dan 65 detiknya juga diuraikan, yaitu menjadi 60 detik ditambah 5 detik. 7 jam tetap ditambah. Nah, 60 menit ini kan sama dengan 1 jam. Berarti 1 jam ditambah 25 menit. Sedangkan si 60 detik itu sama dengan 1 menit tambah 5 detik. Sekarang si 1 jam kita tambahkan ke 7 jam. Dan si 1 menit kita tambahkan si 25 menit. Artinya jumlahkan yang satuan yang sama, jam dengan jam, menit dengan menit, detik dengan detik jika ada. Namun di sini detiknya hanya 1. Nah, ini yang ada namanya dengan teknik menyimpan. Berarti kita menyimpan dulu di sini, nanti baru kita jumlahkan semuanya. Maksudnya menyimpan itu gini. Detik sama detik ini kamu simpan semua, menit sama menit ini kamu simpan semua, nanti baru diuraikan seperti ini di ujung. Jadi 7 jam tambah 1 jam itu 8 jam. 25 menit itu tambah 1 menit jadi 26 menit. Dan 5 detiknya tetap karena tidak ada pasangannya. Sekarang kita ke contoh soal bersusun ke bawah, yaitu yang tentang pengurangan. Nomor 1, 4 jam lewat 20 menit lewat 30 detik. 2 jam lewat 45 menit lewat 50 detik. Dan digaris lalu dikurang. Nah, yang ditanya hasilnya berapa setelah pengurangan. Penyelesaian. Kita tulis dulu yang 4 jam 20 menit 30 detiknya. Kenapa ditulis dulu yang ininya? Karena kan kalau 30 di atas lebih kecil, kayak penjumlahan bersusun ke bawah, jika bilangan atas lebih kecil berarti harus sistem meminjam. Sistem minjam dari teman sebelahnya. Misal berarti yang 30 detik ini minjam dari si 20 menit. 20 menit ini minjam lagi dari si 4 jam. Berarti kita ganti dulu. Gimana sih mereka setelah diginikan diganti? Nah, 4 jam ini kita kasih 1 jam ke 20 menit. Dari 20 menit ini kita kasih 1 menit ke 30 detik. Berarti 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Berarti 60 detik tambah 30 detik sama dengan 90 detik. Maka si 30 detik ini nanti kita ganti jadi 90 detik. Biar bisa dikurang dengan 50. Selanjutnya, tadi karena sudah kita ambil 1 menitnya dari si 20 menit, maka berkurang dong. Berarti 1 jam itu 60 menit, ditambah 20 menit ini kan tadi diambil 1. Jadi 19 menit. Hasilnya 79 menit. Maka 20 menit ini diganti menjadi 79 menit. Dan inilah hasilnya.
setelah dikurangi setelah dengan dipinjam, yaitu menjadi 3 jam 79 menit 90 detik. Oke, kita rubah soalnya menjadi 3 jam 79 menit 90 detik dikurang 2 jam lewat 45 menit lewat 50 detik. Jadi 3 kurang 2 itu tetap dari belakang ya. 90 detik kurang 50 detik 40 detik. 79 menit kurang 45 menit menjadi 34 menit. 3 jam dikurang 2 jam menjadi 1 jam. Nah, contoh soal pengurangan lainnya ini gampang. 5 jam lewat 60 menit lewat 80 detik dikurang 3 jam lewat 30 menit lewat 50 detik. Nah, kalau sudah seperti ini kita tidak perlu lagi menggunakan teknik menyimpan karena bilangan di atas lebih besar daripada bilangan di bawah, maka langsung kita kurangkan. Hasilnya menjadi 2 jam lewat 30 menit lewat 30 detik. Sekarang kita ke contoh soal cerita yang pertama. Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7 WIB. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Nah, penyelesaiannya 1/4 jam itu berapa menit? 1/4 jam itu sama dengan 1/4 kali 60 menit, berarti 15 menit. Nah, Bayu tiba di sekolah 15 menit sebelum pukul 7. 15 menit sebelum pukul 7. Tadi kalau 1/4 jam kan kita susah nih mikirnya. Jadi diganti ke menit. Berarti 1/4 jam itu 15 menit. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? 15 menit sebelum pukul 7 WIB yaitu kita kurang. Tadi kan 07.00 dikurang 15 menit. 15 menit itu 00.15. Kita kurang seperti biasa. Nah, 07.00 itu dirubah menjadi 06.60 seperti yang tadi Miss ajarin, bahwasanya nggak mungkin kan 0 kurang 5 itu bisa, pasti harus dengan teknik meminjam maksudnya, dengan teknik meminjam. Jadi 07.00 ini diambillah angka 1 dari si 7 ini kan 7 jam, diambil 1 jam. 1 jam itu dirubah ke menit. Berarti ini 7 jadi 6 jam, nah menitnya jadi 60 karena 1 jam sama dengan 60 menit. Maka dirubahlah jadinya 06.60. Nah, seperti ini sudah diganti 06.60 dikurang 00.15. Kalau sudah seperti ini sudah gampang untuk pengurangannya. Hasilnya jadi 06 lewat 45 menit. Nah, jadi Bayu tiba di sekolah pukul 6 lewat 45 menit. Yang soal kedua, sebuah film dimulai diputar pada pukul 15 lewat 45. Jika durasi film tersebut adalah 2 jam 30 menit, pukul berapa film selesai diputar? Penyelesaiannya yang pertama itu tadi jam 15 lewat 45 ditambah 2 lewat 30 menit, 2 jam lewat 30 menit. Sekarang kita tambah nih, kalau menurut penjumlahan seperti ini maka menjadi 17 lewat 75 menit. Tapi kan tidak ada 17 lewat 75 menit tidak ada. Kita ganti batasnya itu 59 menit. 75 menitnya kita ganti menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Berarti 1 jam ditambah 15 menit. Nah, 1 jamnya tadi kita tambahi ke si 17-nya. Jadi 17.00 ditambah 01.00 jam itu dari uraian si 75 menit ditambah 00.15 menit. Berarti 17 tambah 1 jam jadi 18 jam tambah 00.15 menit. Berarti hasilnya 18 lewat 15 menit. Jadi film selesai pukul 18 lewat 17 WIB, atau cara membacanya jam 6 lewat 17 menit sore hari. Tapi kalau misalnya menitnya tidak lebih dari 60, maka tidak perlu diuraikan lagi. Misalnya nih jawabannya 17 lewat 45 menit, maka jawabannya 17 lewat 45 menit. 45 menitnya tidak perlu diuraikan lagi karena belum lebih dari 60 menit. Sampai di sini paham ya anak-anak Miss?
Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video dari Miss ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ke Classroom, ke kelas matematika. Dan juga silahkan langsung ke halaman tugas matematika hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.